Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Kali ini channel KPMat akan melanjutkan materi matematika wajib kelas 12 yaitu tentang peluang. Nah, untuk video kali ini kita akan coba bahas materinya kombinasi ya. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang aturan perkalian, faktorial, permutasi ya. Nah, untuk video kali ini kita akan coba bahas kombinasi. Nah, oke, jadi kita coba lihat nih materinya dulu. Kombinasi itu adalah suatu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Oke, ini di garis bawain ya. Tanpa memperhatikan urutan. Nah, kalau kita bahas aturan perkalian dan permutasi itu kan memperhatikan urutan ya. Nah, sementara untuk kombinasi itu dia tidak melihat urutannya tapi dia melihat objeknya gitu ya. Nah, untuk kombinasi dirumuskan seperti ini. Untuk penulisannya ada beberapa cara. Ada yang seperti ini penulisannya, ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini ya. Jadi mirip-mirip kayak permutasi. Disimbolkan dengan huruf C. Nah, dirumuskan dia seperti ini. N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. R faktorial di mana N-nya itu total unsur, R-nya itu adalah total unsur yang akan disusun gitu ya. Nah, sekarang kita lihat aja nih. Contoh soal yang pertama biar lebih jelas gimana cara ngebedain antara permutasi dan kombinasi. Nah, coba lihat nih sini. 3 buku yaitu fisika, kimia, dan matematik akan disusun secara berjajar. Tentukan banyak cara untuk menyusun 3 buku tersebut versi permutasi dan kombinasi. Oke ya. Nah, kita coba ya jawab ya. Kita coba jawab nih. Kita jawab ya. Kita coba jawab. Nah, kalau pakai permutasi kira-kira itu permutasi berapa? 3,3. Kenapa? Karena menyusun 3 buku dari 3 buku yang ada. Berarti ini 3 faktorial per 3 kurang 3 faktorial. Berarti ini 3 faktorial, 0 faktorial ya. Ingat ya, 0 faktorial itu 1, jadi dibagi 1. Ini tinggal 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1. Berarti ada 6 cara. Nah, ada 6 cara menyusunnya. Nah, coba kita cacah ya, biar lebih jelas apa-apa aja 6 cara itu ya. Di sini kan ada singkatannya ya, ada fisika, ada fisika, bener ya. Kemudian kimia, kemudian ada matematik ya. Jadi F itu untuk fisika, kimia itu K, kemudian matematik itu M. Oke. Nah, kita coba susun. Berarti fisika, kimia, matematik. Ini satu. Apa lagi? Fisika, matematik, kimia. Apa lagi? Fisika, matematik, kimia, fisika. Ya kan? Kira-kira apa lagi nih? Masih 3 nih ya. Kurang 3 lagi nih. Matematik, apa lagi? Fisika, kimia, ya kan? Nah, kemudian apa lagi nih? Kimia, matematik, fisika. Kimia, fisika, matematik. Nah, ada 6 ya. Oke. Nah, sekarang kita coba versi kombinasi. Kita pakai rumus kombinasi ya. Ini versi cacah, ini versi cacahnya, dan ini versi permutasinya. Cacah tuh maksudnya apa? Kita mau coba menguatkan apa aja yang 6 ini ya. Kita jabarin supaya lebih jelas. Oke. Nah, kalau versi kombinasinya ini kombinasi 3,3. Kenapa? Karena menyusun 3 objek dari 3 objek yang ada ya. Oke. Nah, jadi 3 faktorial per 3 kurang 3 faktorial 3 faktorial. Oke ya, ini N-nya ini R-nya. Oke. Sesuai dengan rumus ini ya. Nah, ini rumusnya. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung. Berarti 3 faktorial. 3 kurang 3. 3 kurang 3 berapa? 0 ya? 0 faktorial ya. Ini 3 faktorial. Nah, 0 faktorial itu kan 1 ya. 1 kali 3 faktorial. Berarti 3 faktorial per 3 faktorial. Ini dicoret nih. Jadi 1 cara. Nah, kalau ini tadi 6 cara. Ya, kalau yang ini 6 cara, ini 1 cara. Nah, jadi gini. Ya, supaya bisa ngebedain ya. Nah, jadi pada soal kombinasi. Ya, coba perhatikan antara ini dan inilah. Ya, ini dan ini. Nah, ini kan yang membedakannya itu kenapa menjadi 6 cara? Karena dilihat dari segi susunan. Ya, fisika, kimia, matematika. Matematika, fisika, kimia. Nah, sementara ini kenapa bisa jadi 1 cara? Karena yang dilihat dari segi objeknya. Ini kan objeknya yaitu fisika, kimia, matematika. Ini matematika, fisika, kimia. Objeknya kan sama, ya kan? Objek yang di sini ataupun objek yang di sini kan sebenarnya sama aja. Baik juga yang di sini atau yang di sini ataupun yang di sini dan yang di sini juga sama, ya kan? Nah, jadi secara objek ini sebenarnya sama aja semua ya. Hanya yang berbeda adalah secara posisi. Nah, kombinasi melihat susunan ini secara objeknya. Sehingga apa? Sehingga ini disebut sebagai suatu objek yang sama. Dan kita menyebutnya sebagai satu susunan yang sama ya.
Jadi ini objeknya sama sehingga susunannya menjadi satu aja. Kenapa? Karena hanya ditinjau dari objeknya. Sementara permutasi itu melihat dari letak, ya, dari posisi. Ini di sini di sebelah kiri fisika, di sini matematik. Nah, ini dua hal yang beda, ya. Dua hal yang beda ketika ditinjau dari permutasi karena dia ngamatin dari posisi. Sementara kombinasi itu tidak mengamati dari posisi, dia hanya mementingkan objek penyusunnya. Nah, objek penyusun urutan yang ini dan objek penyusun dengan urutan yang ini kan sebenarnya sama aja, yaitu fisika, kimia, matematika, matematika, fisika, kimia, ya sama aja kan, bukunya tetap buku itu juga kan. Nah, itu yang disebut sebagai kombinasi. Dia melihat objek tanpa memperhatikan urutannya. Oke ya? Paham ya? Nah, oke, itu arti dari kombinasi dan perbandingannya dengan permutasi, dan kita coba cacah tadi ya supaya lebih jelas. Oke ya? Nah, itu untuk kombinasi ya. Jadi rasa itu aja untuk materi kombinasinya agar bisa ngebedainnya. Oh iya, satu lagi lupa tadi. Nah, ada beberapa trik nih. Kelupaan tadi ya. Sorry ya. Ada beberapa trik untuk membedakan kombinasi dengan permutasi. Yang pertama itu apa? Pertama, perhatikan soalnya dulu. Amati soal ya. Amati soal dulu. Ya, baca dengan cara sesama, itu wajib ya. Kemudian perhatikan apakah ada kalimat yang membicarakan posisi, ya, atau kedudukan, atau juara, ya. Intinya yang bicara tentang pangkat atau derajat gitu, atau kedudukan atau juara atau ranking, ya, atau ranking. Pokoknya atau apapun yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini dipastikan soal seperti ini adalah permutasi. Nah, permutasi ya. Nah, ketika kalimat ini dihilangkan, tidak ada di dalam soalnya, maka dia akan menjadi soal kombinasi. Jadi kalau kita hilangkan, Kak tulis dengan minus ya. Ini Kak tulis dengan plus, artinya ada. Kalau dihilangkan, ini akan menjadi kombinasi. Oke ya, kombinasi. Nah, oke, gimana? Bisa dipahami ya? Jadi pertama amatin soalnya, kemudian coba cari di soal itu apakah ada kalimat-kalimat yang mengandung kata posisi, kedudukan, juara, ranking. Ya, nah biasanya ada seperti itu di dalam soal yang menandakan permutasi. Ketika kalimat-kalimat ini hilang, maka dia dikatakan kombinasi. Ya, oke, karena saya itu aja nih untuk materi kali ini. Ya, kita lanjut aja ke contoh soalnya supaya lebih jelas bagaimana cara menghitung kombinasinya. Oke ya. Oke, sekarang kita di contoh soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua ini disebutkan bahwasanya pada suatu rapat terdapat 10 orang yang saling berjabat tangan. Banyak jabat tangan tersebut adalah. Nah, kita coba analisa dulu nih. Ini kira-kira soal permutasi atau soal kombinasi ya. Walaupun kita sebenarnya udah tahu ini adalah soal kombinasi. Oke, jadi gini. Dari 10 orang itu, misalkan ada 2 orang lah dari 10-nya itu, yaitu A dan B kita sebut. Nah, oke ya, jadi kita katakan A bersalaman dengan B, ya, atau A menyalami si B, atau bisa juga B menyalami si A seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan A menyalami si B atau B menyalami si A, sebenarnya ini kan dua hal yang sama, ya, dua hal yang sama. Kenapa sama? Karena yang dilihat di sini bukan siapa yang terlebih dahulu menyalami, ya, tapi yang dilihat di sini adalah orang yang saling bersalamannya, ya, bukan urutan saling menyalaminya. Ya, jadi A menyalami si B atau B menyalami si A, ya sebenarnya yang terjadi adalah ya dua orang yang saling bersalaman, yaitu AB atau BA, ya sama aja orangnya tetap itu juga ya. Nah, jadi yang dilihat di sini bukan urutannya tapi orang yang bersalamannya. Nah, dari sini analisa atau logika yang kita butuhkan untuk mengetahui apakah soal ini termasuk soal permutasi atau soal kombinasi. Oke ya. Nah, itu logikanya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Di sini disebutkan saling berjabat tangan ya. Nah, saling berjabat tangan itu kan dibutuhkan minimal 2 orang. Jadi untuk berjabat tangan itu kita butuh 2 orang. Oke ya. Jadi nggak bisa kita saling salaman itu dengan diri kita sendiri gitu ya. Minimal butuh 2 orang. Nah, jadi yang terjadi di sini adalah untuk menentukan berapa banyak jabat tangan yang terjadi itu adalah kombinasi 10-2 ya. Jadi dia banyak jabat tangan yang terjadi dari 10 orang yang ada di tempat rapat ini adalah kombinasi 10-2. Kenapa? Karena ada 10 orang yang akan saling berjabat tangan dan untuk jabat tangan atau bersalaman itu butuh 2 orang. Nah, sehingga
kita bisa tulis atau kita bisa hitung berapa banyak jabat tangan yang terjadi itu adalah kombinasi 10-2 ya. 10 menyatakan banyak orangnya dan 2 ini menyatakan adalah minimal 2 orang untuk bisa saling berjabat tangan ya. Nah, sehingga kita bisa hitung seperti ini. 10 faktorial sesuai dengan rumus kombinasi 10 kurang 2 faktorial 2 faktorial. Ini 10 faktorial, ini 8, ini 2. Jadi ini kita jabarin nih 10-nya. 10, 9, 8 faktorial, 8 faktorial, 2 faktorial itu 2. Ini kita coret. Ini kita coret jadi 5 ya. Sehingga tinggal 5 kali 9 yaitu 45 jabat tangan. Jadi akan ada 45 jabat tangan yang terjadi ketika ada 10 orang yang mau saling bersalaman. Oke ya. Gimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Oke, sekarang kita pada soal yang ketiga. Nah, coba amati soalnya dulu ya. Pada suatu tes penerimaan pegawai, seorang pelamar wajib mengerjakan 6 soal di antara 14 soal yang ada. Soal nomor 1 sampai 3 itu harus dikerjakan. Banyak pilihan soal yang harus dilakukan adalah, nah jadi kita punya soal seperti ini nih maksud soalnya. Soalnya itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, kita tulis semua ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Nah, di soal disebutkan di sini. Nomor soal 1 sampai 3 harus dikerjakan. Ini artinya 1 sampai 3 ini soal wajib, nggak boleh dipilih. Jadi ini soal yang wajib dikerjakan. Jadi bukan soal pilihan. Kemudian di sini juga disebutkan pelamar wajib mengerjakan 6 soal. Nah, ini adalah soal wajib. Ini wajib. Nah, jadi soal wajibnya ada 3 soal. Ya, 3 soal. Nah, sementara total soal yang harus dikerjakan, total soal yang dikerjakan ya, dikerjakan itu harus 6 soal ya. Jadi kita wajib mengumpulkan 6 soal untuk yang dikerjakan. Nah, berarti kan kita dari sini masih minus ya, masih kurang 3 soal lagi kan? 3 soal lagi supaya jadi 6 ya, supaya jadi 6 soal. Oke. Nah, 3 soal itulah kita pilih dari soal yang tersisa. Ini 3 soal kita pilih ya, 3 soal dipilih ya, dipilih. Oke. Nah, jadi soal yang tersedia itu adalah soal nomor 4 sampai soal nomor 14. Oke, jadi di sini berarti ada 11 soal lagi ya. Nah, jadi 3 soal dipilih dari 11 soal yang ada ya. Jadi 11 soal yang ada. Nah, bagaimana memilih 3 soal dari 11 soal yang ada? Berarti itu apa? Kombinasi 11,3. Kenapa itu kombinasi? Karena soal yang manapun dahulu dikerjakannya. Misal dia pilih soal nomor 12, kemudian nomor 13, kemudian nomor 14 ya. Atau dibalik, 14 dulu, lalu 13, lalu 12. Nah, secara soal kan tetap soal yang dikerjakan itu adalah 12, 13, dan 14. Walaupun urutannya dari yang manapun boleh saja ya. Jadi boleh dari 14 dulu dikerjakannya, 13 kemudian 12. Atau 12 dulu, 13, kemudian 14. Nah, itu dia sebagai contoh analisa kenapa soal ini dikatakan soal kombinasi ya. Jadi tidak penting urutannya, yang terpenting itu adalah pertama soalnya harus 3 soal, kemudian bisa memenuhi kriterianya yaitu totalnya harus 6 soal gitu ya. Nah, jadi berarti memilih 3 soal dari 11 soal yang ada itu kita tulis kombinasi 11, 3. Nah, ini tinggal kita selesaikan. 11 faktorial, 11 kurang 3 faktorial, 3 faktorial ya. Nah, jadi 11 faktorial ini 11 kurang 3 8 ya, 8 faktorial ya. Jadi ini 3 faktorial. Ini kita jabarin 11, 10, 9, 8. Yang ini 8 faktorial kita biarkan aja. 3 faktorial kita jabarkan 3, 2, 1. Nah, ini kita coret nih. Kemudian 9 dengan 3 kita coret jadi 3. 10 dengan 2 kita coret jadi 5. Jadi 11 kali 5 kali 3 ya. Nah, 11 kali 5, 55 ya kan? Kali 3. Nah, 55 kali 3 berarti 165. Jadi akan ada 165 pilihan ya untuk memilih soal, 3 soal dari 11 soal yang ada. Jadi misal kayak gini nih ya kan. Misal nomor 4, nomor 5, nomor 6 ya. Itu sama aja kayak kita milih nomor 6, 5, 4. Jadi ini gak masalah ya urutannya, mau yang ini duluan lalu ini atau ini duluan lalu ini ya. Jadi secara urutan gak masalah, yang terpenting adalah nih soalnya ya tetap sama ya, 4, 5, 6 ya sama aja kayak 6, 5, 4. Oke. Atau bisa juga milih soalnya itu
678 ya, atau bisa juga 789 dan seterusnya. Jadi akan ada 165 pilihan dari kombinasi 11 3 tadi. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ya ke soal atau contoh soal yang keempat. Oke, sekarang kita di soal yang terakhir nih, contoh soal yang keempat atau contoh soal yang terakhir. Oke, nah coba kita amatin dulu soalnya. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih 3 calon nih untuk mengikuti pelatihan. Banyak cara yang dapat dilakukan jika satu orang calon tidak bersedia dipilih. Oke, nah soal ini masih soal kombinasi. Kenapa soal kombinasi? Karena ciri-ciri soal kombinasi itu adalah salah satunya tidak mementingin urutan. Kemudian tidak ada di dalam soal itu adalah bicara tentang pangkat, kedudukan, atau posisi. Nah, contohnya kayak gini. Pemilihan calon pengurus OSIS. Nah, di sini kan tidak disebutkan bahwasanya ada yang jadi ketua, ada yang jadi wakil, sekretaris, bendahara, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ketika kalimat itu dihilangkan, maka soal ini termasuk soal kombinasi. Tapi kalau misalkan di dalam kalimat soal ini ditambahkan harus jadi ketua, harus jadi wakil, atau sekretaris, atau yang lainnya, ada kalimat-kalimat yang berhubungan dengan posisi atau kedudukan, maka soal ini dipastikan menjadi soal permutasi. Nah, tapi sayangnya di soal ini kan tidak ada kalimat-kalimat seperti itu ya. Sehingga ini soalnya kita kategorikan sebagai soal kombinasi. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, oke ya. Jadi sekarang kita coba nih menjawab soalnya. Oke ya. Jadi calonnya ada 10, tapi dikurang 1 ya. Kenapa? Karena 1 orang tidak bersedia, sehingga jadi 9 orang. Nah, oke. Yang dipilihnya tadi berapa tuh? Dipilihnya 3. Nah, dipilih 3 orang. Nah, berarti ini adalah kombinasi 9,3 ya. Nah, jadi 9 faktorial, 9 kurang 3 faktorial, 3 faktorial. Ya, sesuai dengan rumus kombinasi tentunya. Nah, ini 9 faktorial, ini 6, ini 3. Jadi ini 9, 8, 7, 6 faktorial. Ini 6 faktorial, ini 3 faktorial. Ini kita coret ya. Nah, jadi 9, 8, 7. 3 faktorial, 3, 2, 1. Ini kita bisa coret tinggal 3. 8 dengan 2 kita coret tinggal 4 ya. Sehingga tinggal 3 kali 4 kali 7. Nah, jadi 3 kali 7, 21. Iya kan? 21 kali 4. Berarti 84 cara. Nah, jadi akan ada 84 cara memilih 3 orang calon pengurus OSIS dari 9 calon yang ada. Atau 9 orang yang ada. Kenapa? Karena 1 orang tidak bersedia untuk dipilih. Oke ya? Gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, karena itu aja untuk materi kita kali ini yang membahas tentang kombinasi ya. Jangan lupa dukung terus channel KPMat dengan cara like dan subscribe channel KPMat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik dalam proses belajar di rumah yang terjadi saat ini ya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.